SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, Dari SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, selamat pagi MDP People dan pemirsa di rumah maupun di studio. Kembali lagi kita di program Serba-Serbi Mahasiswa bersama saya Siti Alawiyah. Kali ini kita kedatangan mahasiswa kita yang akan menceritakan dan juga kita akan mengulik nih lebih lanjut UKM Futsal. Nah, UKM Futsal sendiri merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di bidang olahraga ya, yaitu futsal sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengulik UKM-nya, kita kenalan terlebih dahulu nih sama narasumber kita ya. Kepada Kak, boleh perkenalan nama, jurusan, angkatannya nih Kak. Oke, perkenalkan nama saya Ki Agus Muhammad Amr Yazid, bisa dipanggil Amar, dari Informatika 2020, Oke, Kak Amar ya. Semester berapa nih Kak sekarang? semester 7. Kakak semester 7. Oke, Kak Amar semester 7 nih. Kesibukannya dari semester 1 sampai sekarang tuh apa aja nih Kak? Mungkin UKM-nya yang diikutin apa aja Kak? Oh, kalau UKM ada futsal sendiri yang pasti, terus juga ada badminton, dan baru-baru ini juga gabung latihan taekwondo. Oke, nah Kakak nih aktif ya di UKM kita teman-teman. Boleh nggak sih Kak diceritain ketertarikan Kakak di dunia futsal itu sendiri sejak kapan nih Kak? Oh, kalau futsalnya sendiri tertarik dari mulai SD. Awal-awalnya ya main-main aja di sekolah, terus lama-lama ikut tim. Mungkin karena cowok Kak ya jadi suka futsal. Bisa jadi. Oke, dari SD itu dari SD tuh Kakak kembangin nggak sampai SMP ikut terus sampai sekarang atau gimana tuh? Iya, sampai kemarin terakhir kelas 2 SMA baru stop semua olahraga. Gara-gara apa tuh Kak? Ya ada cedera. Gara-gara futsal juga. Ya, benturan lah pokoknya. Itu Kakak dari kecil tuh hanya main-main atau memang Kakak suka ikut turnamen juga tuh dari kecil? Kalau SD ada beberapa turnamen pernah ikut dulu, terus juga pas SMP tuh udah aktif tuh ikut tim di luar juga beberapa, terus pas SMA ikut di sekolah aja. Oke, karena kakaknya nih udah dari SD ya kenal futsal, pasti tahu banget nih tentang futsal, dunia futsal ya teman-teman. Nah Kak, alasan Kakak pertama kali sendiri ikut UKM futsal di MDP nih apa tuh Kak? Nah, karena kan pas SMA kelas 2 tuh berhenti lama, terus juga kangen sama futsal. Jadi ikutlah tim di MDP nih UKM futsal, untuk nyalurin hobi aja sih sebenarnya.
Oke, jadi UKM Futsal ini sebagai mewadahi ya minat bakat tadi Kak Amar ya. Minat Iya. bakat Kak Amar dalam dunia futsal ya teman-teman, tapi nggak ikut-ikut teman tentunya Kak Amar ini. Nah Kak, bagaimana sih berlatihnya tuh ada pelatih Kak atau belajar otodidak nih futsalnya? Ya, ada pelatihnya. Itu siapa Kak? Dan disebut apa tuh Kak? Kami biasanya manggil Kak Ain atau Coach Ain. Emang dari dulu ya Kak dilatih sama Coach Ain? Semenjak saya masuk di UKM ini sudah dilatih sama Kak Ain. Oke, halo Kak Ain nih, ada salah satu pemain futsalnya nih memperkenalkan futsal. Kita mau nanya juga nih Kak, biasanya universitas itu mensupport apa nih Kak dalam UKM futsal itu sendiri? eh Kampus udah ngesupport lapangan, perizinan lapangan dan lain-lain. Oke, dari izin lapangan untuk latihan Kak tentunya ya. Iya, untuk latihan. Kalau misal, boleh nggak sih Kak perlombaan apa yang biasanya diikutin oleh futsal itu sendiri? Kalau di zaman saya sekarang itu kan kemarin terhambat COVID ya, zaman COVID. Jadi sekarang baru banyak turnamen. Mungkin kemarin rencana tuh sebenarnya kami mau ikut 5, tapi 5 nggak diadain. Jadi mungkin tahun depan next. 5 itu apa Kak tuh Kak? Liga mahasiswa. Oh, Liga Mahasiswa. Itu diadakan oleh siapa Kak biasanya? Atau memang dari Unip? Ya, itu di satu Indonesia sih, Oh, itu memang diseleksi dulu Kak ya, provinsi Iya. gitu. regional gitu. Oke, Kak kita juga pengen tahu nih Kak, skill apa nih yang harus dimilikin ya oleh kita kalau kita pengen bergabung di futsal Kak? Kalau skill sendiri sih, kalian nggak punya skill juga nggak apa-apa. Tapi di futsal MDP ini kita kan latihan, jadi skill diasah di situ sih. Oke, jadi kalau misal rajin latihan, skillnya terasa sendiri Kak ya? Ya di rumah juga pasti ada latihan di luar jam latihan lah, main sama kawan gitu. Bentuk latihannya tuh gimana tuh Kak? Apakah fisik melulu atau gimana tuh boleh diceritain? Ya pasti ada teknik juga, ada eh ada fisik yang pasti karena kan kita main juga itu bukan apa ya, bukan lapangan kecil dan juga hmm, Kalau fisik sendiri Kak ngapain tuh Kak? Lari-lari Kak atau? oh ya fisik fisik itu eh kita yang pasti pertama jogging kayak biasa, terus juga eh Pemanasan ya Kak? ya pemanasan pasti, Oke. pemanasan. Kalau nggak pemanasan cedera. Oke, jadi memang harus dilatih Kak ya fisiknya. Iya, Kalau teknik tuh yang gimana sih Kak? Teknik dalam futsal sendiri? ada dribbling, kontrol, ada passing, ada shooting. Oke, kejuaraan apa nih Kak yang biasanya diraih ya sama tim futsal atau memang pernah gitu dari zaman dulu atau yang Kakak ingat Kalau di zaman aku kan ya kayak tadi aku bilang karena pandemi karena Kak? pandemi. Mm-mm. Jadi kami belum turun dan dalam waktu dekat ini kami mau ikut turnamen. Diundang sama univ sebelah. Oke, ada turnamen nih yang bakal ikutin futsal. Biasa kalau turnamen gitu kita ngajak supporter tuh Kak atau enggak? Kita lihat ya kalau dia ngebuka memperbolehkan supporter itu untuk datang, kami pasti ajak supporter. Oke, nah teman-teman yang mau nonton ya, mungkin nanti turnamennya boleh banget kalau memang dibuka. Nah Kak, kalau latihannya biasanya di mana tuh Kak? Kalau kami latihan di lapangan futsal Sekolah Kusuma Bangsa. SMA Kumbang. Iya, Letaknya di mana tuh Kak? Di daerah di deket apa sih Kak? sananya PTC. Oh, daerah Patal ya teman-teman. Ya, Oke, nah Kak, kalau misalkan teman-teman mau nonton futsal itu sendiri, latihannya kapan tuh Kak? kalau latihan sementara ini kita di hari Rabu dan di hari Minggu jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, jam 7 sampai jam 9 malam. Kalau mau bergabung di futsal itu, apa nih Kak syaratnya? Syaratnya sih sehat ya, Oke. sehat lengkap, terus juga sehat jasmani rohani, Iya. terus juga ini sih mahasiswa MDP. Itu ada nggak Kak kayak, oh syaratnya jurusannya nih atau semua jurusan Oh, boleh? boleh, semua semua jurusan boleh kok. Cewek cowok Kak? Kalau untuk sekarang cowok dulu, kemarin tuh ada
angkatan 2021 cewek, tapi dia sendirian, kasihan sih kalau ikut kami. Jadi memang kan kalau futsal harus tim Kak ya. Jadi Iya. kekurangan Kak ya. Iya. Oke. Nah Kak boleh nggak di-spill IG-nya dan untuk gabung di UKM ini gimana Kak? Ada nggak? Kalau IG-nya itu mdp.futsal. Kalau cara bergabungnya bisa DM ke IG kita, nanti selanjutnya bisa diurus sama pengurus. Oke, nah teman-teman yang mau bergabung di futsal tadi, teman-teman boleh langsung follow ya, follow IG-nya mdp.futsal. Teman-teman juga jangan lupa follow IG MDP maupun MDP TV. Nah, jangan lupa di-follow ya. Nah, untuk bergabung tadi bisa, untuk syarat-syaratnya tadi kan nggak ada ketentuan tuh. Jadi, kalau teman-teman mau bergabung, yang penting teman-teman intinya niat ya Kak untuk Iya. futsal dan latihannya dengan serius karena tentunya tadi kita permainannya fisik dan juga tekniknya yang harus dipertahankan di UKM ini. Nah Kak, kita juga pengen tahu nih Kak, kesulitan yang selama ini Kakak hadapi dalam mengelola UKM futsal tuh apa nih Kak? Kesulitannya sih kalau kemarin sebelum, nggak tahu ya, karena pandemi atau karena belum berubah menjadi universitas, kayak SDM-nya itu agak sulit gitu. Dan juga pas kemarin kan sudah mulai offline tuh, itu udah mulai banyak yang datang dan maba sekarang paling banyak sih. Itu kan latihannya malam tuh Kak. Kalau untuk mahasiswa malam diberi keringanan izin atau gimana tuh Kak? Ya itu yang lagi kami urus, makanya jam di hari Minggu itu kami nggak bakal geser karena untuk latihan full tim gitu. Oke. Nah Kak, boleh nih Kak, kami kasih kesempatan Kakak untuk memberikan pesan-pesan ke anak futsal yang lagi nonton nih Kak. Duh, apa ya pesan-kesannya? Mungkin motivasi boleh. Mungkin ini rajin latihan aja, sama kayak omongan orang, rajin-rajin latihan, karena nggak semua orang hebat itu langsung jadi hebat. Bakat juga harus diasah, nggak cuman bakat tok. Oke. Itu aja Kak. Iya, mungkin itu aja sih. Oke, teman-teman jangan lupa latihan nih, diingetin sama ketua UKM-nya ya. Nah Kak, untuk berlatih sendiri tadi di Kumbang tuh memang di situ atau biasanya ada nih Kak tempat lain nih di luar lapangan itu? Kalau kami dulu itu di lapangan BUM di belakang sini. Mm-mm. Terus juga pas udah habis lah membernya ya, kami dipindah ke sekolah Kusuma Bangsa ya. Terus juga kalau untuk di luar sih kami cuman main-main aja sih sesama kami. Oke. Nah Kak, kita penasaran nih Kak, dalam futsal tuh berapa banyak sih jumlah tim futsal itu sendiri dalam sekali bermain ya teman-teman, dan apa aja nih nama-nama orang-orang yang biasanya ada kiper tuh apa? Saya nggak tahu tuh Kak, apa tuh Kak, boleh dijelasin? Ya kalau di dalam lapangan ya, di dalam lapangan itu ada 5 orang. Satu kiper, satu leader, 2 flank, 1 pivot. Tugas-tugasnya apa tuh Kak? Kalau kiper ya garda terakhir lah ya, tameng terakhir. Oke. Kalau leader itu yang ngatur Posisi. bola ngarah kemana, itu leader. Flank itu orang yang membuka ruang untuk dioper oleh leader tadi. Terus juga pivot itu di depan ya posisinya. Jadi Membentengi Kak. antara dia jadi, kalau di bola tuh bisa dibilang dia bisa jadi striker, dia bisa juga jadi asis lah, tukang asis bisa jadi. Tadi kan ada teknik-tekniknya ya. Apa sih dribbling itu, Ya. nendang gitu? Boleh Kak diceritain Hmm, teknik-tekniknya apa aja? tekniknya itu ada dribble, Mm-mm. terus ada shooting, passing, control. Itu sih base-nya sih. Kalau untuk ke jenjang selanjutnya itu jam terbang lah. Oke. Nah Kak, ada nggak sih Kak kayak misal latihannya tuh sparring ya teman-teman sama univ lain? Ada, kemarin kita ngadain sparring sama beberapa universitas kayak PGRI, terus juga ada Tridinanti, ada UMP, kayak gitu.
Oke, jadi emang latihannya bisa di luar kampus, kolaborasi dengan yang lain kayak untuk kita kan denger-denger nih ada lomba ya yang sedang diadakan oleh UKM Futsal sendiri yaitu liga Kak ya. Iya, Nah, liga. boleh nggak Kak diceritain dari awal mula sampai prosesnya sampai di mana nih Kak sekarang? Ya, kalau sekarang sih udah selesai match kedua ya. Itu kalau untuk minggu depan, 3 minggu ke depan itu kita libur karena Sekolah Kusuma Bangsa itu lapangannya dipakai. Oke. Terus selanjutnya nanti selesai di tanggal 4 atau 11 Desember estimasi. Nah, kalau untuk kesulitannya sih paling ya di awal lah ya. Kalau sudah di lapangan itu inisiatif. Kalau sudah mulai kayak persiapan perlengkapannya itu sih yang lebih lebih rumit. Terus juga mikirin yang paling rumit itu sebenarnya duit sih. Mikirin Oke. duitnya. Itu paling sulit. Karena kemarin itu aku kan sebagai pengawas ya di panitia dan nggak ada satu dan lain hal lah ketupel itu ngundurin diri gitu. Oke. Jadi aku naik jadi ketupel itu H-9 dan itu kan hari Jumat aku naik. Hari Sabtu itu aku ada urusan keluar kota. Jadi di luar kota, Ketunda. iya. Jadi di luar kota itu bukannya ikut keluarga gitu. Jadi di hotel aja terus ngerjain ngerjain apalah itu. Untuk Ya, persiapan liganya. persiapan. Jadi di list dari awal lagi sih di H-9 itu. Oke, itu apa ya? Kan kalau liga ada pertandingan otomatis beberapa tim Kak ya. Nah, itu tim dari mana aja tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau timnya itu dari Universitas MDP sendiri, tapi ada satu tim undangan PGRI untuk memperluas silaturahmi lah. Oke, jadi memang dari mahasiswa kita ya Kak beberapa tim. Ya, ada 7 tim. Oke, wah banyak banget Kak. Itu satu liganya tuh kapan aja tuh Kak? Misal sekali liga berapa lama juga tuh? Eh eh, per minggu ya ini. Oh, oke. Ya, kami cuman main hari Minggu. Hari Minggu itu eh ada sekitar 16 pertandingan. Oh, 16 pertandingan. Iya, Itu dari pagi sampai sore Kak di sana atau gimana? dari siang sampai sore. Itu kan saya kemarin tuh kalau misal di kepo-kepoin ya teman-teman IG-nya boleh dicek itu ada pembukaan tuh dari Senrata Kak ya. Iya, Itu Senrata. kolaborasi atau gimana? Kolaborasi kami. Oke, itu memang mereka dari awalnya aja pembukaan atau untuk seterusnya bakal ikut juga? Untuk pembukaan dan penutupan sih rencana Kapan tuh Kak penutupannya? di Desember itu, Di bulan Desember. Desember. Mulainya dari kapan Kak kalau boleh tahu? Mulainya dari tanggal 2 kemarin. 2 sampai Desember 3 bulanan Kak. 2 iya kalau dihitung tanpa liburnya 2 bulanan. Tapi kalau karena ada Ada 3 jeda. minggu break itu hampir 3 bulan. Oke, itu kan liganya tadi dari mahasiswa sendiri Kak ya. Nah, apa sih Kak benefit dari mereka mengikuti? Apakah sebagai peserta mereka mendapatkan sertifikat atau gimana tuh Kak? Boleh Ya, diceritain? pasti dapat sertifikat SKPI dan juga untuk yang pemenang ada hadiah. Apa Terus tuh Kak? ada uang tunai, Oke. ada piala pastinya. Ya, kayak gitu Oke, sih. nah teman-teman yang sedang mengikuti Liga Futsal, pokoknya semangat terus ya. Teman-teman juga tentunya boleh Kak ya mengajak supporter ke sana atau Eh, nonton? Nggak boleh Kak? kalau dari pihak Kumangnya sih nggak boleh ya. Oh, nggak Tapi boleh. untuk pendataan itu kami buatin buku kayak buku tamu gitu. Hmm. Jadi supporter yang datang pasti ada namanya. Oke, nah teman-teman nggak apa-apa ya sih ya, karena update-nya ada di IG Kak ya tentunya. Iya, update-nya ada di IG, pantau Oke. aja IG kami. Oke, oke Kak, kita juga pengen tahu nih, kan teman-teman yang latihan nih punya atribut ya kalau main futsal kayak misal baju, bola itu disediain atau persiapan sendiri tuh Kak? Kalau bola kami dapat support dari Sudirman Sport. Thank you Kak Jaspin udah support latihan kami. Terus juga untuk baju, bola, kaos kaki itu dari pemainnya sendiri.
Oke, Kak, kita pengen tahu juga nih keseruan menjadi bagian anggota futsal tuh apa nih, Kak? Keseruannya ya, karena futsal ini kan mainnya bertim, jadi kekompakan sih yang paling penting. Eh, Mau di luar atau di dalam lapangan itu kita tetap harus kompak sih. Itu sih keseruannya, ngejaga kekompakan itu. Oke, biasanya ada nggak, Kak, waktu-waktu kebersamaan di luarnya tuh boleh diceritain apa makan bareng atau main Ya, game bareng mungkin? makan bareng, cerita-cerita bareng ya, biasa. Ya yang kayak biasa sih sebenarnya. Kami juga nggak ada makrab-makraban juga nggak ada sih. Jadi nggak ada apa ya namanya senggang kakak tingkat adik tingkat gitu, Kak? Nggak ada, nggak ada sih. Kakak tingkat adik tingkat itu Sama? setara lah kalau kami, Oke. nggak beda-bedain. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau masuk di futsal tadi banyak banget teman-teman bisa berlatih fisik, bisa berlatih mentalnya juga sih karena ya kalau teman-teman rajin, teman-teman bisa melatih kayak fisiknya gimana, latihannya rajin dan menjuarai ya kalau misal teman-teman apalagi hobinya jadi juara tentunya seru. Nah, Kak, gimana sih Kakak kan tadi udah kuliah, mengelola waktunya tuh gimana tuh Kak di senggang-senggang latihan futsal ini? Karena latihannya malamnya nggak masalah sih, karena kan kuliahnya pagi. Mm-mm. Terus juga kalau yang untuk ngurus-ngurus futsal juga kan sekarang udah canggih ya, udah bisa lewat email, lewat WhatsApp, jadi lebih mudah sih. Oke, ada nggak Kak kayak misal pemain yang nakal nih Kak, anggotanya kayak nggak jarang latihan gitu? Oh, aku rasa ya di setiap UKM pasti ada, Mm-mm. pasti ada. Gimana tuh Kakak ngatasinnya? Atau Kakak chat atau memang biasanya ada orang yang izin? eh Ya yang pasti pertama diajak lagi, diajak rajin, terus juga eh eh dia mungkin bosen kan latihan kita ajakin sparring di luar, kita ajakin main bareng gitu, gitu aja sih. Oke, menurut Kakak sendiri nih Kak, dengan Kakak mengikuti futsal ini membantu refreshing itu nggak Kak dari penatnya kuliah? Pasti sih kalau kalau aku ngerasanya saat aku di futsal eh stress release sih, Oke, stresnya hilang nggak ya? hilang. Oke, Kak, kita juga pengen tahu nih, orang tua Kakak tuh mensupport gak nih ya teman-teman? Apalagi kakaknya aktif dari SD tuh, Kak. 50-50 lah ya. Kalau support support tuh pasti orang tua mana sih yang nggak support. eh tapi yang kurang disupport karena waktunya terlalu padat biasanya. Itu juga salah satu kenapa dulu berhenti futsal. Oke. Oh, mungkin karena kakaknya pernah cedera, orang tuanya khawatir, Kak, ya? Bisa jadi, kan nggak tahu juga ya pikiran orang tua gimana. Oke. Kakak tadi kalau boleh tahu jurusan apa nih, Kak? Informatika. Informatika. Oh, jauh banget ya hubungannya sama futsal sih sebenarnya. Oke, Kak, kita juga pengen tahu nih, mungkin pendapat Kakaknya nih akibat kalau teman-teman tahu berita terbaru kita ya, berita duka mengenai Stadion Kanjuruhan nih. Kalau Kakak boleh, menurut Kakak tuh gimana sih, Kak, pandangan Kakak sebagai anak futsal gitu? Pertama-tama turut berduka cita ya. Terus juga sedih, sedih ya, kita tahu kan eh, bola bola itu salah satu hiburan kita. Mm-mm. Mau nonton bola langsung atau di TV juga sama aja. Itu tuh salah satu hiburan. Terus juga kemarin sampai banyak yang meninggal itu, aduh, mana ya? Itu salah satu hiburan kita malah jadi momen yang sangat ngebuat kita terpukul lah ya. Jadi traumatis nggak sih? Iya, jadi duka ya buat Iya, kita. Oke. iya, itu aja nih. Oke, Kak, kita juga pengen tahu nih, mungkin Kakak ada apa ya, ucapan untuk kampus nih, rasa terima kasih atau apa tuh, Kak, boleh? Ucapannya eh sangat berterima kasih yang pasti karena sudah difasilitasi, didukung juga. Ya mungkin kedepannya boleh eh Boleh apa tuh, Kak? yang dukung yang lain juga gitu, kayak Oke. fasilitas bola mungkin.
Oke, jadi boleh nih, Kak, kita juga pengen tahu ya Kak, menurut Kakak sendiri kan Kakaknya udah di dunia futsal nih dari lama. Mungkin ada ya kalau misal saya lihat tuh orang-orang penggemar ABC nih, Kakaknya sendiri penggemar apa ya sepak bola apa tuh Kak? Futsal apa tuh? Futsal perorangan ya. Kalau kalau Oh, per orang maksudnya boleh maksudnya timnya, nama seneng timnya seneng boleh. seneng orangnya. Iya boleh. Kalau futsal sendiri sih Bayu sih, Bayu Saptaji Itu dari Indonesia Kak, di Indonesia itu main lokal. main lokal. Tapi oke, Oke, kenapa tuh Kak? keren sih skillnya, PD-nya, mentalnya, fisiknya. Semua pemain profesional tuh patut diacungi jempol lah sebenarnya. Karena level mereka itu dari fisiknya dan lain-lainnya itu jauh di atas kita. Jadi Kakak termotivasi jadi dia? kalau pengen pengen Jadi pemain itu Kak ya, pemain ya Indonesia gitu, pengen. mewakili. Siapa yang nggak pengen? Oke. Kan punya privilege pasti. Oke. Gitu. Nah, teman-teman kita udah mengulik banyak banget nih tentang UKM Futsal ya tadi dari bahwasanya UKM Futsal sendiri Kakaknya tadi ada pelatihnya Kak siapa? Kain. Kak Ain tadi yang sudah melatih UKM Futsal sampai sekarang. Tadi latihannya ada fisik, ada latihan apalagi Kak ketahanan fisik dan juga Ya, fisik, teknik. teknik. Nah, tekniknya tadi banyak banget kalau teman-teman dengar ada apa ya? Saya aja sampai lupa dribble kayak sampai menggiring bola gimana, mengontrol tentunya. Teman-teman tahu kalau misal dalam strategi kita belajar strategi juga kayak dalam Ya, bola. Strategi gimana mengoper ke teman, jangan sampai ngoper ke lawan. Saya juga sebenarnya kalau misal diceritain, karena kan kalau cewek nggak terlalu suka ya, tapi saya suka gitu Kak, suka nonton mungkin gitu Kak. Oke teman-teman, kalau misal teman-teman tertarik nih bergabung di UKM Futsal, teman-teman bisa tadi cek IG-nya di futsal.mdp dan teman-teman bisa DM tuh kalau misal Kak, aku mau daftar nih, gimana nih caranya gitu. Nah, tapi tadi kalau misal bagi cewek belum dulu karena timnya belum mencukupi ya, tapi kalau memang sudah banyak bisa diusahakan untuk membuat tim pemain cewek semua. Tapi kalau misal teman-teman cowok nih yang berminat di futsal pasti tentunya banyak. Nah, bisa ikutin tadi cara-caranya. Nah, karena misalkan teman-teman udah pernah nih di kampus, teman-teman bisa belajar salah satunya di futsal. Nah, Kakaknya tadi ikut badminton Kak ya? iya. Sumpah aku penasaran nih Kak, kenapa Kakak tuh tertarik jauh-jauh ke olahraga nih? Tadi kan ada futsal, badminton, terus ada taekwondo nih. Alasan Kakak tuh apa tuh Kak? Ada nggak background dari tiga ini? Kalau futsal kita udah tahu Kakaknya dari SD. Kalau badminton nggak? Kalau badminton ini dari orang tua sih. Orang tua kan dulu sering main juga, sering ikut lomba. Ya, nggak pengen kalah lah, walaupun Oke. kalah sih sebenarnya. Jadi sebagai anak kesuksesannya tuh melebihi orang tua kayak salah satunya. Targetnya tuh melebihi, Oke. tapi nggak tahu ya. Oke, semoga aja ya teman-teman sukses buat kakaknya. Nah, kalau taekwondo Kak, Kakak punya skill dari dulu atau memang ikut latihan baru-baru terjun di Kalau taekwondo? kalau untuk bela diri taekwondo ini baru pertama kali sih. Emang tertarik Kak ya? Pengen Iya, belajar bela diri? iya. Ya bela diri harus punya ya setiap orang. Jadi ya Ikut taekwondo ikut. akhirnya. Heeh. Ih, penasaran juga nih teman-teman. Kalau kakaknya kan aktif nih di MDP ya, salah satunya di unit kegiatan mahasiswa. Alasan kakak dulu memilih MDP itu apa nih Kak? Kalau boleh tahu, ikut-ikut teman kah atau memang kampusnya yang gimana nih di pandangan kakak? Eh, jujur ya pertama kali karena orang tua. Mm-mm. Orang tua keluarga nyuruhnya di MDP. Terus awalnya ya oke. Lama-lama nyaman MDP. Karena sebagus itu Kak. Iya, iya, bener. MDP juga sangat mendukung mahasiswanya ya. Dalam organisasi apapun, dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat sangat didukung. Kalau boleh tahu kakak informatika di kampus mana tuh Kak? Belajarnya kampus A ini atau A dan B. Oh A dan B. Nah teman-teman tadi kakaknya kan alasannya rekomendasi orang tua Kak ya?
Iya. Nah, dengan rekomendasi orang tua, tentunya orang tua kakaknya aja udah tahu kalau MDP sebagus itu tuh. Nah, teman-teman kalau misal mau masuk MDP boleh banget tadi nanti banyak UKM yang bisa teman-teman ikutin, organisasi yang bisa teman-teman ikutin. Dan di sini sampai sini perbincangan kita mengenai UKM futsal itu sendiri. Kalau teman-teman tadi menyimak sampai akhir, terima kasih banyak karena teman-teman sudah menambah wawasan ya di dunia futsal maupun UKM futsal yang ada di MDP itu sendiri. Terima kasih banyak karena sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga Kak sudah menyempatkan waktunya. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa.